Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Rengkuhan Allah edisi doa pagi di bulan keluarga. Marilah kita siapkan hati kita sebelum kita memulai Rengkuhan Allah pada pagi hari ini. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersekutu bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, marilah kita angkat pujian dari KJ 440, bait yang pertama sampai yang keempat, di badai topan dunia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Saat ini, Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami semalaman tadi. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan. Biarlah Tuhan, pada awal hari ini, kami boleh memulainya dengan puji-pujian, juga dengan merenungkan firman-Mu. Sehingga biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai 40.
Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibrani 11 merangkum sedikit kisah mengenai tokoh-tokoh beriman di dalam Alkitab, mulai dari Habel, Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dari kisah panjang perjalanan hidup mereka, kita dapat melihat bahwa mereka hidup dengan iman dan bukan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata mereka. Bukan dengan apa yang bersifat sementara. Dan pengharapan mereka tidak terletak pada manusia. Sebagian dari kita mungkin hanya fokus pada apa yang berhasil mereka dapatkan. Kita fokus dengan apa yang dapat mereka capai. Fokus pada apa yang menjadi keinginan mereka yang dapat terpenuhi. Fokus pada setiap mukjizat-mukjizat yang mereka alami. Namun kita melupakan perjalanan hidup yang panjang yang telah mereka tempuh sebelum mereka mendapatkan janji itu. Perjalanan iman yang tidaklah mudah, penuh dengan pilihan-pilihan yang sulit, penuh dengan lika-liku kehidupan, penuh dengan rasa putus asa, dan bahkan mungkin ingin menyerah di tengah perjalanan. Banyak pilihan-pilihan lain yang lebih menggiurkan, yang terlihat lebih menjanjikan. Namun kita dapat melihat sampai pada akhir kehidupan mereka, bagaimana mereka tetap teguh memegang iman mereka. Iman yang mereka miliki dapat dikenali dan dapat kita kutip sebagai contoh. Tetapi sekali lagi, yang perlu kita ingat, perjalanan mereka tidaklah semuanya menyenangkan. Beberapa dari mereka harus mengalami penyiksaan, harus dilempari dengan batu, menahan ejekan, cambuk, rantai, dan penjara, dihukum mati, menderita, dan dianiaya. Mereka tidak selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Bahkan mungkin banyak hal-hal buruk yang mereka alami karena mereka memilih untuk tetap berjalan di dalam iman mereka. Seorang penulis buku yang berjudul "Apa yang Terjadi Ketika Kita Berdoa" membagikan sebuah kata-kata yang cukup baik untuk kita renungkan bersama.
Ia mengatakan bahwa tidak semua doa kita dijawab seperti apa yang kita inginkan pada saat itu. Tidak semua dari doa-doa kita dijawab seperti apa yang kita harapkan. Bahkan tidak semua doa kita dijawab secepat kilat. Dalam penantian akan setiap doa-doa yang kita naikkan setiap hari, dalam penantian akan setiap doa-doa yang keluarga kita panjatkan setiap saat, Ia sedang mengajar kita. Ia sedang membantu kita untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan dengan lebih bergantung hanya pada pertolongannya. Di dalam penantian itu, Ia menginginkan kita agar lebih bergantung kepadanya. Di dalam penantian itu, Ia sedang mengajar kita untuk melihat segala sesuatu dengan lebih baik, dengan lebih jelas, belajar untuk melihat setiap persoalan dan setiap lika-liku kehidupan dengan kacamatanya. Ketika Tuhan tidak menghapus situasi-situasi yang menyakitkan, situasi-situasi yang sulit dalam keluarga kita, Dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada hanya mengambil situasi-situasi tersebut. Sekali lagi, Dia sedang menata kehidupan keluarga kita. Dia sedang menata kehidupan pribadi kita. Dia sedang menata kita sebagai oma, opa, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak-anak. Dia sedang menata kita agar setiap hari, semakin hari, kita semakin memperoleh kedewasaan dan spiritualitas yang dalam bersama dengan keluarga kita. Semakin hari semakin tumbuh rindu untuk mengenalnya. Semakin hari semakin memiliki kecintaan untuk bergaul akrab dengannya. Pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, termasuk setiap hal-hal buruk, setiap kesulitan, dan setiap persoalan yang ada, akan membawa kita semakin lebih dekat dengannya. Meskipun seringkali Tuhan tidak menjawab semua doa kita dengan cara-cara dan dengan jawaban-jawaban yang kita harapkan. Tetapi satu hal yang pasti, janjinya adalah nyata bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan keluarga kita. Janjinya adalah kenyataan. Gelombang hidup setinggi apapun, tetaplah menjadi untuk berani dan kuat. Gelombang hidup sebesar apapun yang saat ini tengah menimpa kita dan tengah menimpa keluarga kita, tetaplah untuk menjadi berani dan kuat, karena ada Dia yang senantiasa menopang dan menguatkan setiap langkah kehidupan kita dan juga kehidupan keluarga kita. Jadilah berani dan kuat, karena ada Dia yang selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Saat hening bagi kita. Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk menaikkan doa-doa sesuai dengan pokok doa yang telah dibacakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kekuatan yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami,
untuk kekuatan yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Kini Tuhan, pada saat ini, kami ingin menaikkan doa bagi setiap keluarga-keluarga kami, juga bagi setiap keluarga-keluarga yang kami kenal. Kami berdoa untuk mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, ayah dan ibu kami, juga bagi setiap saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin pada saat ini kami ketahui setengah bergumul di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Terkhusus Tuhan, kami juga mau berdoa untuk GKI Kafling Polri, untuk setiap majelis jemaat, juga untuk setiap pengurus komisi, pengurus tim, juga untuk setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah segala macam persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan memberikan hikmat untuk setiap pemimpin. Kami berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penanganan COVID-19. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong dunia ini agar segera pulih dari COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini tengah berjuang untuk penanganan COVID-19. Ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa